Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Halo Cici Diana. Halo Tante Mecha. Apa kabar Cici Diana? Luar biasa, antusias. Yes, 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 yes. Nggak kalah ya sama anak-anak Victorious Kids. Iya. Kembali lagi ya, kita mau beribadah. Walaupun kita ibadahnya secara apa Cici Diana? Online. Oh online, gak apa-apa ya adik-adik ya. Kita tetap beribadah. Liburan tetap beribadah. Ada di puncak bisa beribadah. Ada di Taiwan bisa beribadah. Ada di Bandung bisa beribadah. Puji Tuhan, luar biasa. Yuk siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita juga mau bangkit berdiri yuk, adik-adik yang ada di rumah mungkin lagi duduk, yuk kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati dengan sikap yang baik untuk memuji nama Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau ucapkan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku, amin. Selamat Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa. Selamat Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Biarlah pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau katakan kepada Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Biarlah pikiran kita, Pikiranku, ucapan kita, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku.
sembah dia adik-adik. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah Tuhan. Kami puji Tuhan. Kami muliakan Engkau. Tuhan Yesus baik. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau luar biasa. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ambil sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Hari ini kami kembali boleh beribadah untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, memulihkan setiap kami semua dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, dengarlah pujian kami dan kami siap untuk menaikkan pujian bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Cidiana siap untuk memuji Tuhan? Siap banget Kak Beca. Adik-adik siap semuanya? Siap. Oke, kita mau naikkan pujian. Yuk. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus
Cidiana berbahagia ya. Bahagia banget. Kita punya Tuhan yang luar Bener, biasa. dia sayang banget sama kita Tante Betul, dia mau Mejen. apa buat kita Cidiana? Dia udah lahir, Lahir buat kita. dia Terus mati, dia mati, bahkan dia bangkit, Bangkit buat buat kita. kita. Ada satu Wah. lagi, tapi belum. Apa? Nanti Diana naik ke naik surga. juga. Sediain Untuk- tempat buat kita Tante Mejen. luar biasa. Dan nanti satu lagi dia akan datang Yes, kembali. kedua kali ke dunia Untuk ini ngapain? ya. Untuk mengangkat Menjemput kita semua ya. yang setia kepada Yes, dia. bener Siapa banget. di sini yang mau setia sama Tuhan Yesus? Saya. Wah, barang siapa yang setia kepada Tuhan Yesus datang kembali, anak-anak lagi memuji Tuhan, lagi menyembah Tuhan, Tuhan Yesus akan angkat kita. Amin. 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 Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus teramat baik buat kita. Dia memberikan kasih-Nya buat kita. Bahkan dia mati buat kita Yes. dan menebus dosa kita semua. Kasih Yesus itu sungguh Indah. indah. Yuk kita naikkan pujian ini. Yes. Haleluya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh biasa memang kasih Yesus itu sungguh indah. Yes. Lebih indah dari Pelangi. pelangi. Lebih indah dari
bintang di langit. Lebih indah lagi dari bunga di padang. Kasih Yesus melebihi segalanya. Amin. Oleh tetapi itu tetap setia sama Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau dengar firman Tuhan hari ini? Ayo kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Siapa yang rindu mendengar cerita firman Tuhan? Boleh angkat tangan. Ya banyak ya. Yes. Yuk kita rindukan firman Tuhan setiap hari. Kita mau naikkan pujian. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah yang ajaib. Haleluya. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita mau dengar cerita firman Tuhan. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Yang siap mendengar cerita naikkan pujian lebih lagi. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terimalah terimalah puji-pujian puji-pujian yang sudah kami naikkan kami naikkan untuk untuk kemuliaan kemuliaan namamu. Tuhan, Tuhan, sekarang kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami yang mendengarkan firman Tuhan. Urapi GCC yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Shalom adik-adik, shalom teman-teman semuanya. Wah, pertama GCC mau ngucapin dulu selamat berlibur. Tapi GCC dan guru-guru yang lain di sini bangga banget lihat anak-anak Victorious Kids yang tetap setia beribadah dimanapun kalian berada. Kasih tepuk tangan dulu buat anak-anak Victorious Kids. Kalian keren dan luar biasa. Ya, hari ini firman Tuhan kita temanya adalah, tuh baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Berbagi kado Tuhan. Wah, kok di sini ditulisnya temanya berbagi kado Tuhan?
Sisi mau tanya, siapa di sini kalau dapat kado, misalkan nih ulang tahun pasti dapat kado banyak dong, bener gak? Iya bener, dapat kado dari papa, dari mama, dari oma, opa, teman-teman semuanya suka ngasih kita kado. Nah kalau kita dapat kado, kita senang apa enggak? Pasti senang. Terus pertanyaan berikutnya, maukah kita berbagi kado itu dengan teman kita yang lain? Wah, ada yang bilang mau, ada yang senyum-senyum, ada yang lagi mikir. Aku kalau dapat kado, aku mesti berbagi, aku mesti sharing, aku mesti bagi sama teman aku. Wah itu tapi kadonya aku suka. Kadonya aku sayang, masa aku harus berbagi? Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita berbagi kado Tuhan. Maksudnya apa ya Cisisi? Sebelum kita lanjut, Cisisi mau ajak adik-adik untuk mengingat lagi firman Tuhan yang sudah dibagikan 2 minggu lalu bahkan 3 minggu lalu. Kita ini mendapatkan kado terindah, amin. Amin. Kado terindah kita itu apa ya? Ada yang bisa jawab gak? Kado terindah kita. Tuhan Yesus betul. Kado terindah yang kita dapatkan adalah kelahiran Tuhan Yesus. Itu adalah kado yang sangat luar biasa. Bukan cuma terindah, tapi itu menjadi kado yang sangat mulia. Dengan kelahiran Yesus, maka Yesus itu bisa datang menebus dan menyelamatkan setiap kita. Nah, jadi maksud firman Tuhan hari ini yang berkata tentang berbagi kado Tuhan adalah ketika kita sudah mendapatkan kado yang terindah, artinya ketika kita sudah mendapatkan Tuhan Yesus sudah lahir buat kita, kadonya jangan disimpan sendiri. Kadonya harus dibagi. Nah sebelum kita lanjut nih, kita baca sama-sama dulu super kebenarannya ya. Yuk kita baca bareng-bareng nih, super kebenaran 1, 2, 3. Aku akan memberitakan tentang Yesus, kado dari Tuhan. Tuh, kado dari Tuhannya itu adalah Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik bingung, kok ada Tuhan, ada Yesus? Iya, maksudnya kado dari Bapa. Ya, dia memberikan kepada kita kado yaitu Tuhan Yesus. Nah, cara kita berbagi kado dengan teman kita adalah dengan cara kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Coba tolong ditampilin lagi deh slide-nya sekali lagi deh. Supaya anak-anaknya nih bisa mencatat. Nah, super kebenaran hari ini adalah aku akan memberitakan tentang Yesus, yaitu kado dari Tuhan. Kita harus memberitakan tentang Yesus. Kita mendapatkan kado yang terindah, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Setelah kita mendapatkannya, kita berbagi dengan teman kita. Caranya gimana? Caranya seperti yang diajarkan super kebenaran. Menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kalau adik-adik kemarin tuh, waktu tanggal 31 Maret, masih ingat gak kita merayakan apa? Betul, kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah kemarin adik-adik yang hadir di acara di kebaktian Victorious Kids, kita sudah nonton film bersama loh, masih ingat gak? Apa filmnya? Filmnya tentang Tuhan Yesus, yang menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus lahir sampai dia dewasa, dia melakukan banyak mujizat, dia dielu-elukan sampai dia berdoa di Taman Getsemani, kemudian dia mati, dia bangkit. Nah, di film itu tuh menceritakan tentang Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita ceritakan kepada teman-teman kita. Itulah yang harus kita ajarkan kepada teman-teman kita. Adik-adik seneng gak sih Tuhan Yesus mati buat adik-adik?
Seneng gak? Seneng ya. Kita bukannya seneng Tuhan Yesus mati, tapi kita seneng karena ketika Tuhan Yesus mati, itu artinya Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kalau kita tidak diselamatkan, adik-adik tahu gak kita akan berakhirnya di mana? Ih, Cisisi nggak mau, sampai mau nyebutnya takut loh. Tante Meichen mau sebutin gak Tante Meichen? Kalau misalkan Tuhan Yesus tidak berakhir di kayu salib, kita akan kemana Tante Meichen? Coba Tante Meichen mic-nya dipasang. Nah, supaya adik-adiknya bisa dengar. Nah, Cisisi tanya sekali lagi ya. Tante Meichen, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kita semua nih akan berakhirnya di mana Tante Meichen? Di neraka. Ih, siapa yang mau ke neraka? No. Ih, gak mau ya. Neraka bagus gak Tante Meichen? No. Gak bagus ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidupnya di mana? Di surga. Oleh karena itu kita harus berbagi kado. Kita harus berbagi kabar baik. Kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus. Yang mungkin belum tahu siapa itu Tuhan Yesus. Sekarang waktunya adik-adik untuk menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat yang Tuhan kerjakan, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, betapa ajaib dan luar biasanya karya Tuhan Yesus. Ceritakan itu semua supaya apa? Supaya jangan hanya kita yang selamat, tapi teman-teman kita atau mungkin ada keluarga kita juga selamat. Mereka terima Tuhan Yesus. Maka nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita, kita semua sama-sama naik ke surga. Kayaknya tadi Tante Meichen sama Cidiana udah agak menyinggung deh. Setelah Tuhan Yesus lahir, kan tadi ada lagunya tuh ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Nah, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit. Nah, kemudian tuh tadi Cidiana sama Tante Meichen melanjutkan tuh. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri dulu kepada murid-muridnya. Dia menceritakan dulu kepada orang-orang di sekitarnya. Selama 40 hari nanti dia akan naik ke surga. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena dia harus kembali ke tempat dari mana dia berasal. Tuhan Yesus berasal dari surga. Oleh karena itu setelah dia bangkit dia harus kembali ke surga. Kalau begitu Tuhan Yesus meninggalkan kita dong Cisisi? Enggak. Tuhan Yesus ke surga menyediakan tempat untuk kita. Tuhan Yesus nih ibaratnya nih lagi bebenah. Lagi beres-beres, lagi bangun-bangun kamar, lagi bikin-bikin rumah. Buat siapa? Buat kita semua. Buat anak-anak Victorious Kids, buat orang tua Victorious Kids, buat seluruh keluarga yang ada di Victorious Kids. Tuhan Yesus sedang mengerjakan itu. Supaya apa? Nanti pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita diangkat bersama dengan Tuhan Yesus, di surga tempat kita sudah ada. Oleh karena itu sekarang kita masih punya waktu, kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus kan belum datang nih yang kedua kali nih. Belum kan Tante Meichen ya? Belum ya Cidiana ya? Belum. Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali. Tapi sesuai dengan firman Tuhan dia akan datang kembali. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi bukan berarti karena tidak ada yang tahu, kita diam-diam aja, kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus mengerjakan sesuatu. Apa pekerjaan kita? Yaitu berbagi kado. Menceritakan tentang Tuhan Yesus.
Mumpung Tuhan Yesusnya belum datang lagi, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ayo kita pakai waktunya untuk apa? Menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jangan waktunya dipakai hanya untuk melakukan hal yang memuaskan kedagingan kita. Apa ya contohnya Sisi memuaskan kedagingan? Contohnya nih cuma bikin kita seneng aja nih. Sisi, mumpung Tuhan Yesus belum datang nih, aku main game aja Ci. Aku main Roblox aja Ci. Sambil nungguin Tuhan Yesus datang. Jangan, itu namanya apa? Buang-buang waktu, menyia-nyiakan kesempatan. Ayo kita lakukan seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Kita memberikan kesaksian Tuhan Yesus. Kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kita berbagi kado, hadiah yang sudah kita dapatkan, kita bagi. Kita ceritakan kepada teman-teman kita. Kita ceritakan kepada keluarga kita. Kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita ceritakan kepada orang-orang yang kita sayangi. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Setelah mengenal Tuhan Yesus, mereka akan menerima Tuhan Yesus. Setelah mereka menerima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka pun akan diselamatkan. Tapi Sisi, aku kan masih kecil Ci. Aku gak bisa Ci. Mau ngomongnya apa Ci? Tenang aja. Tuhan Yesus pasti sudah kasih kita kemampuan. Tuhan Yesus sudah pasti kasih kita kuasa supaya kita bisa menceritakannya. Enggak usah pakai bahasa-bahasa yang susah. Enggak usah pakai bahasa-bahasa yang rumit. Enggak usah pakai kata-kata yang, hai kamu, kesinilah. Aku mau cerita satu hal, enggak usah begitu. Tapi kita pakai bahasa yang sederhana. Kita kasih lihat lewat perbuatan kita. Yang tadinya kita suka marah-marah, tiba-tiba kita sudah tidak marah-marah lagi. Orang akan melihat, kamu dulu kamu galak loh. Kamu suka marah-marah loh. Kalau ngomong suka teriak-teriak loh. Kok sekarang kamu lemah lembut sih? Kamu kalau ngomong udah lebih sabar. Iya, ada Tuhan Yesus di dalam hati aku yang selalu mengingatkan aku supaya aku jangan suka marah-marah, aku jangan suka ngambek-ngambek, aku jangan suka teriak-teriak. Nanti teman kita akan melihat. Nah, kalau yang tadinya kita suka nggak jujur, suka bohong, tiba-tiba kita berubah menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang taat. Nanti teman-teman kita atau orang tua kita dan juga guru kita mungkin di sekolah akan melihat, kamu tadinya suka gak jujur loh, tapi sekarang kamu berubah ya, kamu taat ya, hebat ya. Kita tinggal bilang, puji Tuhan, praise the Lord. Karena Tuhan Yesus, karena Roh Kudus di dalam hati aku yang mengingatkan aku supaya aku jadi anak taat. Nah, lewat perbuatan kita, orang juga bisa melihat ada Tuhan. Di situ udah termasuk cara kita tentang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Gak usah pakai bahasa yang terlalu susah. Tapi dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, omongan kita nih gak omong kasar. Omongan yang keluar dari mulut kita adalah bahasa yang baik. Dari situ teman-teman kita bisa menilai. Dari situ orang tua kita bisa menilai. Dan juga guru-guru kita pun bisa menilai. Bahwa kamu sudah berubah ya. Sejak kamu terima Tuhan Yesus, sejak kamu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus, kamu banyak berubah. Setelah melihat perbuatan kita, mereka juga jadi berubah. Saya mau seperti kamu, saya mau terima Tuhan Yesus. Terima kasih ya, kamu sudah mengajarkan aku untuk terima Tuhan Yesus. Nah, itu juga menjadi salah satu cara kita berbagi kado. Itu juga salah satu cara kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik Victorious Kids pasti bisa melakukannya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang akan memperlengkapi kita, yang akan memampukan kita. Jadi mulai hari ini ya, mulai hari ini kita mau buka hati, kita mau sungguh-sungguh, kita bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih. Untuk kado yang Tuhan sudah kasih buat aku.
Terima kasih untuk kado yang terindah. Sekarang kado itu Tuhan, aku mau bagi dengan teman-teman aku. Mulai saat ini aku akan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Aku mau ajak teman-teman aku yang mungkin tidak beribadah. Aku mau ajak teman-teman aku yang mungkin tidak sekolah minggu. Aku mau ajak teman-teman aku yang mungkin belum mengenal Tuhan untuk bisa datang beribadah. Tolong aku Tuhan supaya aku bisa melakukannya. Yang penting nih anak-anak Victorious Kids mau gak nih? Teman-teman mau gak? Mau, pinter ya. Setelah teman-teman bilang mau, Tuhan Yesus mencatat. Tuhan Yesus mencatat nih, ada nama Neftali, ada nama Janet, ada nama Nathan, terus ada nama Jesse, ada nama Ben, ada nama Holly, ada nama Reynat, kemudian ada nama Gavin, ada nama siapa lagi nih? Wah banyak semuanya. Maaf Sisi gak sebut satu-satu. Tuhan Yesus catat. Inilah anak-anakku nih yang akan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-temannya. Inilah anak-anakku yang baik yang akan berbagi kado dengan teman-temannya. Semuanya dicatat. Anak-anak Victorious Kids memang luar biasa. Sisi percaya adik-adik teman-teman semua bisa melakukannya. Yuk kita mau baca bareng-bareng ya. Ayat hafalan kita, super ayat kita hari ini. Kita baca pelan-pelan, boleh sambil dicatat. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuh kan, di sini ditulis nih, semua orang-orang yang menerimanya, artinya yang sudah menerima kado dari Tuhan akan diberikan kuasa supaya bisa menjadi anak-anak Allah. Ketika mereka menjadi anak-anak Allah, mereka akan percaya dan mereka akan menceritakan kembali tentang Tuhan Yesus. Semuanya mau melakukannya ya, amin? Amin. Kalau gitu, Sisi mau ajak semua anak-anak yuk kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita minta permohonan dari Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan memampukan setiap kita. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, ajar kepada setiap kami agar kami bisa berbagi kado dengan orang-orang di sekitar kami. Kami mau Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu untuk bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ajar kepada setiap kami agar kami bisa menjadi saksinya Tuhan. Sehingga Tuhan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu keluarga kami, teman-teman kami dan semuanya Tuhan, mereka juga boleh percaya, mereka juga hidupnya boleh diselamatkan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, lakukan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Oke, Sisi kembalikan lagi ke Tante Machen dan juga Cidiana. Oke Sisi, terima kasih Sisi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Oke, anak-anak diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Jadi, Oke. Tante Machen, jadi Tante Machen mau bagi-bagi gak kadonya? Kalau Tante Machen dapat kado, pasti Tante Machen mau bagi-bagi. Benar. Tante Machen mau ceritain bahwa Tuhan Yesus itu baik kepada semua orang. Selain ceritain sebenarnya sih anak sekolah minggu boleh banget ya, maksudnya ajak ke sekolah minggu. Boleh itu juga ya, ajak salah satu aja. ya. Iya. Salah satu kita kayak bagiin kemarin kado. ada yang bawa jiwa baru ya. Benar. Datang ke sini ya. Oh benar. puji Tuhan, kita kemarin dapat jiwa baru ya. Namanya siapa tuh? Nathan ya. Nathan. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan, firman Oke. Tuhannya luar biasa hari ini ya. Cici Sisi ingetin kepada setiap kita, kalau kita punya kado,
jangan egois. Betul. Ya, kita mau bagi-bagi sama semua orang, terutama kita mau memberitakan nama Tuhan Yesus ya, supaya banyak orang diselamatkan. Amin. Amin. Oke, kita mau memberi yang terbaik buat gereja Tuhan di tempat ini. Yuk, bagi adik-adik semua, kita mau siapkan persembahan kita. Mungkin bisa minta tolong sama mama untuk men-scan QRIS yang ada di layar ini ya. Kita mau bawa persembahan kepada kita. Jangan lupa untuk Victorious Kid dengan menggunakan kode unik 08. Masih ingat kan? Masih Ingat. dong. Oke. Kita naikkan pujian kasih Yesus. Sungguh indah, 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 dan indah. Kasih Yesus Indah, indah, oh 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 indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Oh, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Amin. Kita berdoa. Amin. Tunggu Tante Meja. Oh, ada agenda ya? pengumuman, agenda. Oh iya, Tante Mejen lupa. Nah, kita kan minggu ini udah online. Ya. Minggu depan adik-adik harus beribadah lagi onsite. Kita ke gereja lagi gitu ya. Gereja lagi dong, kan Oh. lebih heboh, lebih rame, Iya. lebih luar biasa deh kalau di Lebih gereja ya. semangat, ya. Betul. Udah liburannya udah cukup Udah ya. cukup Tante Mejen. Kita kembali lagi beribadah. Iya. Oke. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri, kita berdoa juga untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Nanti Cidiana akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan selalu memberkati keluarga kami dengan berlimpah-limpah. Kami bersyukur buat berkat Tuhan melalui kedua orang tua kami, dan biarlah Engkau memberkati mereka senantiasa dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka. Biarlah berkat Tuhan selalu melimpah di dalam keluarga kami. Dan kami juga tadi sudah memberi sedikit dari apa yang Tuhan percayakan di dalam keluarga kami. Biarlah persembahan kami boleh menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau juga memberkati Victorious Kids dalam mengelola setiap keuangan yang ada. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Bahkan firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini menjadi peringatan bagi setiap kami, kalau setiap apa yang telah Tuhan kasih dalam hidup kami nggak mau mementingkan diri kami sendiri, tapi kami juga mau bagikan kado terindah yang sudah kami terima dalam hidup kami, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang telah mati bagi diri kami, yang telah menyelamatkan kami, dan kami sebagai anak-anak terang, kami mau menjadi saksi dan terang-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini dan minggu depan Tuhan kami akan kembali beribadah secara onsite. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami dengan kesehatan dan kekuatan dan perlindungan Tuhan juga ada bagi setiap kami yang sedang menghadapi liburan. Terima kasih Bapaknya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Doa berkat ya serahkan Tante Machen. Mari adik-adik semua siapkan hati untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan amin. Happy Sunday. Happy Sunday. God bless you all. God bless you. See you next week See ya. you. Bye-bye. Bye-bye. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.